Hai. Kembali lagi di Jimmy Lichen Channel. Yes. Dan senang banget hari ini kita bisa ketemu sama kalian semua. Ah. Hopefully kalian semua di rumah dalam keadaan sehat ya. Amin ya, sehat semua. Dan kali ini kita mau lakukan swab mandiri. Kita mau kasih tahu kalian semua tutorial gimana caranya untuk kita bisa lakukan swab mandiri di rumah secara karena di Surabaya angka corona sangat meningkat tajam. Benar. Ya. Jadi kalau kita swab mandiri lebih safe sih menurut saya, dan kita mau kasih tahu kalian, mungkin banyak yang bingung cara masukinnya seperti apa. Nah, hari ini kita mau tunjukin kalian semua komplit alat apa yang kami gunakan, gimana cara masukinnya juga. Betul. Terus kalau ditanya gimana efektivitasnya, maksudnya dengan PCR bagaimana, akurasinya bagaimana. Ya kalau kita boleh jujur, ini kan semacam antigen ya guys. Jadi kalau sama PCR ya pastinya akurat PCR. Yes. Tapi kalau kita, ini kondisi saya saat ini lagi mulutnya agak-agak pahit. Jadi kita mau preventif, kita mau antigen di rumah. Benar, lebih enak antigen di rumah daripada kita mesti harus kerumunan ya untuk swab, mesti antri kayak gitu. Kan panjang. Betul. Di samping karena kan gejalanya cuma itu aja kan, untuk jaga-jaga aja ya saya rasa di rumah aja cukup. Tapi kalau memang udah parah dan sebagainya ya wajib PCR kalau itu. Karena harganya juga cukup mehong. Sekarang kita mau langsung coba ya. Yes, benar. Kita mau kasih tahu ke Jimmy, silakan. Kali ini kita akan pakai yang mereknya adalah Langin ya. Di sini ada kasetnya, terus kemudian ada media yang bisa dibuat untuk ngambil spesimennya. Ada tube untuk naruh spesimen sama nyampurin nanti untuk reagentnya. Ya ini. Teman-teman, yang perlu saya ingatkan adalah sebelum kalian lakukan ini mesti pakai sarung tangan. Karena ini untuk istri saya sendiri, saya nggak pakai sarung tangan. Yang kedua, kalau misalkan ada pembantu baru rekrut gitu ya, atau misalkan kalian lagi worry kira-kira ini orang bawa virus atau enggak, suruh dia tetap pakai maskernya. Nanti posisinya saat diambil itu posisinya yang ditutupin mulutnya begini. Ya, jadi dia akan dongak ke atas sedikit. Nah, jadi nggak terganggu. Sampai dia kalau bersin atau apa, kalian juga aman. Tapi kalian juga mesti pakai masker double. Betul. Ya. Sama-sama biar aman ya. Sama-sama biar aman. Jadi ada kemarin tanya kalau misalkan pembantu saya ini kan barusan datang dari luar kota, terus kemudian dia mau kerja tapi mau swab antri panjang. Ya di swab mandiri untuk preventif, jangan sampai kita rekrut pegawai baru malah jadi masalah di rumah itu ya. Kita akan coba, kita akan mulai. Yang pertama semuanya pasti tertutup rapat ya. Ini masih baru, segel, reagentnya juga baru, untuk kasetnya juga masih baru. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita buka. Ya. Jadi ini pasti teman-teman juga sering lihat, mungkin kalau ada yang pernah PCR sebelumnya ya pasti sudah tahu. Antigen juga. Nah, bentuknya seperti ini kan, panjang begini. Ada kapasnya di ujung, lainnya dimasukkan ke hidung. Nanti antara hidung kiri dan hidung kanan bebas, namun tidak boleh mengenai dinding kanan kiri hidung ya. Nanti dia akan masuk kurang lebih di sini, di ukuran sini ya. Cukup dalam ya hidungnya ya, masuknya segini ya. Karena kita harus ngambil spesimen yang nabrak sampai di nasofaringnya ya. Kita akan coba dulu. Agak begitu, santai ya, santai. Kita akan masukin. Yang dimasukin juga mesti tahan dulu ya, jangan bersin ya. Kaget nanti ya. Karena nanti kita sampai dalam, kita mesti tahan sampai di ujung, kita tuh udah nggak bisa masuk lagi. Kita harus putar untuk ambil spesimen sebanyak-banyaknya. Oke, are you ready? Oke ya. Kita benar-benar amati, masuk, tahan, sampai di ujung yang oke, dapat. Nangis biasanya. Sudah ada kayak ada basah-basah begitu. Terus kemudian kalian bisa masukkan ke tube-nya. Waktu nariknya juga mesti hati-hati, jangan kencang-kencang ya, pelan-pelan begitu agar nggak nabrak di kanan kiri dindingnya. Setelah itu kita bisa buka reagentnya. Reagent ini aman, jadi nggak akan tumpah meskipun kita buka pun
kita tuangin ke bawah dia nggak akan tumpah ya, dia nggak akan tumpah karena dia harus dipencet lebih dulu. Jadi udah jangan nangis, dia nangis ya. Kita masukin ini, kita tetesin, habisin. Agak ke depan kayaknya. Oke, saya tunjukin ya. Tetesin begini, ya. Semuanya aja. Semua ya, ditetesin sampai habis. Oke, sampai habis. Kemudian kita biarin dulu, kita taruh, tunggu 1 menit. Ya, ditunggu 1 menit. Biasanya kalau kita beli kita dapat seperti ini wadahnya, kita bisa taruh, kita tunggu 1 menit. Ya, setelah 1 menit, nanti agar mendapatkan hasil yang maksimal, setelah 1 menit teman-teman bisa aduk seperti ini. Atau bisa pencet-pencet, ya, pencet-pencet begini, biar benar-benar nyampur antara spesimen sama reagentnya. Ya, dipencet-pencet begini. Sembari nunggu, kita siapin untuk buka kasetnya. Ini kasetnya juga sama, masih segel, kita buka. Nah, di kaset ini kalian bisa tulisin, ya, bisa tulisin mau pakai nama kalian siapa, begitu, ya, bisa tuliskan di sini. Nanti untuk cairannya bisa dimasukkan di gambar yang ada tulisan S, ya, ada S-nya sini. Jadi nanti kasih tahu hasilnya, nanti aja ya. Langsung aja. Ya. Ini kan kita tunggu kan? Ya. Kita tunggu Kalau sudah C artinya apa, sudah kalau- 1 menit ya. Nanti kita akan tambahkan di kolom deskripsi artinya apa antara C dan juga T. Nanti akan muncul garisnya seperti apa yang menunjukkan positif atau negatif. Yang pasti kalau misalkan kita di C ya, itu adalah negatif. Kalau dia muncul di T saja, maka ini error. Invalid ya, harus diulang. Atau misalkan tidak ada garis sama sekali, itu juga invalid. Tapi kalau sampai muncul garisnya 2 di C dan T, samar ataupun jelas, kalian mesti hati-hati guys, karena itu positif. Ya, untuk di C dan juga T 2 garis. Jadi sama kayak misalkan kayak tes kehamilan gitu. Kalau positif garisnya 2. Oke, ini udah 1 menit cukup. Oke, kayaknya ngerekamnya harus pindah ke sini deh. Kenapa? Untuk ngeliatin ini. nggak apa-apa. Dari kamera ini aja deh. Gak apa-apa, ini kan bisa aku majuin. Oke, kemudian bisa kalian lepasin. Yang perlu kalian ingat adalah ketika ini kalian lepas, ini kan mengandung infeksi ya. Jadi harus dibuang juga di tempat yang benar. Jadi jangan sampai kalian buangnya sembarangan. Itu yang penting juga. Kita mesti hati-hati ya. Terus kemudian kita ambil tutupnya. Tube-nya kita tutup. Nah, saatnya kita akan lihat, nanti kita akan teteskan di sini di bagian yang S ya, di bagian yang S. Kelihatan nggak teman-teman ya? Di bagian yang S ini kita akan tetesin. Siap dengan hasilnya? Siap. Cukup 3 tetes saja ya. 1, 2, 3. Oke. Cukup 3 tetes saja, dia akan bergerak. Katanya sih yang mau akurat tuh 15 sampai 20 menit guys nunggunya. Betul. Cuman kayaknya 5 menit aja sebenarnya udah naik sih dia. Udah cukup ya. Gitu. Saya goyangin ke bawah ya, biar jelas ya. Nah, di sini prosesnya dia cairannya tadi naik ya, dan akan menunjukkan Nggak kelihatan sebuah sih. hasil. Kelihatan nggak? Enggak. Nah, kalau gini kelihatan nggak? Enggak. Nggak kelihatan ya. Buruk. Sebentar. Nah, Bisa bantu tekan di sini ya. yang mana? Ini tekan tengahnya. Nah, biar Oke. bisa kelihatan Jadi ya. puji Tuhan, negatif. Ya, jadi itu akan kelihatan hasilnya ketika nanti cairannya itu sudah naik ke kasetnya ya. Jadi nanti mereka akan
perlahan-lahan itu mereka naik gitu. Airnya, Aspek gitu cairannya yang naik. akan langsung naik. Kalau memang positif ya nanti akan muncul positif. Gitu. Jadi ini puji Tuhan hasilnya negatif. Hasilnya negatif. Ya buat kalian perlu banget punya alat ini di rumah untuk saat ini, karena misalkan kalau mau berbondong-bondong kalau ke tempat swab kan juga serem ya kali ini. Jadi kita mesti preventif dan kita mesti punya alat rapid test mandiri di rumah. Oke, stay safe everyone. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan yang mungkin lagi sakit cepat sembuh. God bless you. Bye-bye. Bye.